kita mah. Tapi yang paling terpenting adalah mampu memposisikan diri sendiri. Karena apa? Dia sadar akan keberadaan dirinya itu sama-sama dilihat dan didengar, ya tuh. Iya tuh. Orang mendengar baik dan buruk sama kita juga. Nah, kita itu mampu gitu, menempatkan itu. Kalau ketika orang mengatakan buruk terhadap kita, kita enggak geger. Apa ya geger berarti? Nggak baper, ya santai aja. Kalau memang saya salah ya minta maaf, udah. Sampai ndak memaafkan, Allah urusannya, selesai tuh. Nah, kadang kita itu salah menempatkan diri itu karena tidak mau meminta maaf dan memaafkan kekurangan dari apa yang kita dengar dan lihat, sehingga merasa posisi dirinya ada di atas. Nah, orang yang bertakwa atau tanda-tanda orang yang bertakwa itu ketika di lingkungannya sesuai, dia setara. Mau dia presiden setara, rata. Karena apa? Menggunakan tata cara hidup di tengah lingkungan, dan itulah yang namanya orang-orang yang punya rasa khawatir terhadap lingkungannya. Berarti beh dieu nama kieu Pak RT, sing saha jelema nu ngajaga lingkungan ku adab jeung tata krama eta teh geus tak pahamnya. Nah, di sini kan ada yang penjaga di situ kan, satpam. Misalnya ada tamu yang kurang dikenal, nggak biasanya dilihat. Nah, itu ada nggak aturannya? Ada. Kalau nggak dihargai pasti ngumpet-ngumpet masuknya. Nah, patut kita curigai kan? Nah, ini yang bikin tidak aman ya itu. Berarti ya jauh dari aturan ya begitu. Sama seperti kita ketika masuk dalam satu perusahaan, jam kerja wajib 8 jam. Kalau lembur tambahan. Tapi kita ngumpet-ngumpet pulang duluan. Kira-kira kalau sering-sering begitu, tenang gak hati kita? Berarti itu tidak ada gunanya buat dirinya sendiri aja, tidak ada gunanya tingkah seperti itu kan? Betul ya? Di lingkungan juga sama. Ya minimal kula nuwun lah, kula nuwun ka satpam teh atuh, klakson-klakson atuh segitu atuh pantes itu teh. Tit. Gitu meureun. Tapi ada ulah sembarangan gitu, iya mah geus kieu enak ya gitu. Nah, tetap ya harus mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya karena merasa takut dari sesuatu yang akan mengundang kemudaratan bagi dirinya. Pasti gitu mah. Karena hukum karma. Ya, anu alus pasti datangna alus. Nu goreng pasti datangnya digoreng gitu, pasti eta mah geus moal mungkin henteu atau pasti nya. Entak ayo kita sama-sama belajar. Saya sendiri bukan merasa baik dan benar atau alus henteu, belajar sama-sama dengan mengambil satu iktibar dari pengalaman masing-masing. Dulu kita pernah bermasalah dengan saudara, ternyata itu pelajaran kita. Sekarang nggak usah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dulu kita pernah bermasalah dengan mungkin mertua masing-masing, ya. Sekarang enggak lagi. Udah masanya udah berbeda. Itu pun udah menyerempet, beranjak meningkat bahwa dirinya sedang bertakwa kepada Allah. Karena semuanya pelajaran ada dalam diri kita. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu kan surat Al-Isra kalau tidak salah. Cukup diri kita untuk memperhitungkan pengalaman kita untuk menjadi satu buah ilmu, dan ilmu itu adalah penerang jiwa kita. Jadi kalau biasanya dulu begitu, sekarang begini, yo lama bodohnya. Ya ngapain gitu kan? Ambil pelajaran, lihat yang dulu pernah kita lakukan. Nah, masa sekarang mau lagi kan itu? Dulu juga dampaknya begini. Ternyata dulu saya baik, dampaknya begini, kan udah semua. Nah, itulah tanda-tanda orang yang bertakwa.
Itu yang pertama ya. Oh maaf, bukan yang pertama. Yang pertama nih, supaya kita mampu menempatkan diri masing-masing pada keluarga, lingkungan, mun di Sunda mah pinter panca kaki. Kaditu teh kapi ua, tuh bahasa kabudak ua teh. Henteu nyebut ngaran, ngaaakeun budak. Tak eta orang Sunda mah gitu. Kang Mas mun di Jawa nyebutna teh, henteu nyebut ngaran. Berarti ieu teh toto kromo, tata krama, adab, tata titik duduga prayoga kieu teh seperti ini itu. Ini jelas tuntunan Kangjeng Nabi, cuman kita tidak paham. Wah, itu mau kolot kuno. Iya hadis apa sih sih? Jadul kali nanti bawa nama OLD, OLED. Enggeus kali itu nanti. Ini udah jelas bahwa yang pertama kita itu mampu menempatkan diri kita Allah yujalisa ilaman yasluhud din. Terus yasluhud din ma'ah wa yugallibal faraja wal lisan. Nah dulu kan udah nih ya bahasa ini udah saya sampaikan. Takut lupa lagi. Yang pertama, jangan terlalu banyak bercengkrama ngobrol yang tidak ada perkembangan kebaikan, baik dalam dirinya, keluarga dan lingkungan. Atau minimal ngobrol keur di lingkungan mah ya. Ngobrol keur lingkungan kumaha euy supaya urang heuyeuk kitu tah. Ulah kieu wae. Nah, itu kan manfaat. Sama-sama berpikir untuk kebaikan. Kalau di keluarga, dulu kita punya masalah begini, cara mengatasinya begini. Sekarang datang lagi masalah, minimal kita sudah lulus yang kemarin. Jangan sampai saling di keluarga. Akhirnya anak jadi korban, jadi alasan teh anak naon disebut gitu. Itu yang pertama. Maksud air layu jalisa teh dina ngobrol ya mah. Dina ngobrol jangan berlebihan. Atau selalu membahasnya itu ke arah hal-hal yang berbeda saja. Kayak teman-teman, saudara-saudara ya, dicaritakeun teh eta we peningkatan pisan. Itu saja. Soal apa? Ya soal kepuasan dirinya. Nggak ada peningkatan sedikit pun, atau kalaupun ada malah menjadi kebanggaan di hadapan orang lain. Ini lebih bahaya. Jadi sederhananya kata Sayyidina Utsman yang berdasarkan sabda Kangjeng Nabi tadi itu, jangan terlalu banyak meriung di dalamnya yang tidak memberikan kemaslahatan baik buat dirinya, agama dan lingkungan, bahkan negara. Kita akui sekarang posisi kita sebagai awas nih. Di sini ada tatanan pemerintah tuh, RT, RW. Kalau dulu mah di kampung ya Bu, ada yang namanya sesepuh kampung. Ada nggak? Kalau di perumahan ya nggak ada kayaknya. Paling yang disepuhkan itu kan apa namanya? Nah di situ ada nanti, sehingga mohon maaf nih kita ndak sok tahu apalagi ya. Ini karena pengalaman saja. Ketika ada sesuatu yang harus dibicarakan soal apa nih, ke-RT-an, berarti berkaitan dengan lingkungan satu ya RT lain gak usah kepo. Apalagi saling berlomba-lomba panas-panasan gitu. Wah ini ada kemajuan, ayo kita riweuh gitu teh. Sanu riweuh nangke RW na, benar tuh? Aing mah RT ieu kos kieu, aing kumaha bingung. Nepi ka lurah, nepi terus lieur. Ya artinya kita samakan dulu. Oh berarti ini riungan aparat nih yang ada di lingkungan. Kita sebagai masyarakat jangan merecok dulu sebelum kita pahami. Kalau bisa tanya dulu ke sesepuh, ada Pak Haji di sini kan? Ya, ada Kang Samin, ada siapa aja. Gimana baiknya ini? Di kita ini masih ada seperti ini. Nah, itu bagus. Ini caranya berarti obrolan kita mengarah pada kebaikan untuk
Nah, kalau obrolnya terus mengarah sana, ini satu lingkungan takwa semua berarti. Gitu. Pembarinya takwanya. Teu kudu ayuhal muttaqin pakai kopiah sarung. Hayu ngaji, teu kudu. Enggak harus seperti itu. Bahas soal keluarga, lingkungan, biar kita punya manfaat di lingkungan. Itu adalah ketakwaan. Kata siapa nih? Sayyidina dasarnya dari mana? Tadi hadis Nabi. Kalau Sayyidina Utsman kan jelasnya begini, Allah yujallisa illa man yasulhuddin ma'ah wa yugalliba farja wal lisan. Lalu mengalahkan ego sendiri, minimal jangan memposisikan diri di tengah lingkungan kita mampu punya power, nggak usah, ada tatanannya. WRT, silahkan PRT, ada RW, monggo PRW, baiknya gimana, itu dulu, sodorkan dulu, karena RW-nya paham, RT-nya ngerti, ada sesepuh di kita, bagaimana kesepuhan kita nih, kita punya tujuan dan maksud begini-begini. Itulah orang-orang yang nggak usah keren-kerenan menurut saya takwa itu. Saya mah kalau kata kamus masih celana pendekan, tapi bicaranya mengarah ke kebaikan di lingkungan, tetap ada tanda-tanda ketakwaan. Gitu Bang Jack. Sederhananya tekudu kopehan kajian ting jabri kajian, tapi ngajak kemaslahatan buat agama yang kita junjung tinggi, juga buat kemanfaatan lingkungan dan keluarganya, insya Allah. Yang kedua wasaniha idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan ay syiddatan, ya, lisu'il akibah. Yang kedua nih, tanda-tanda orang yang punya ketakwaan itu ketika terjadi sesuatu masalah dari riungannya itu sendiri, paham ya? Tadi ngariung ya, kos kieu seperti ini meriung nih. Ternyata ada yang berbeda paham sehingga menimbulkan, memancing emosi orang lain. Nah, kalau bahasa Sayyidina Utsman, idza asaba syai'un azimun minad dunya, kita bicara tentang kemaslahatan lingkungan berdasarkan hasil musyawarah, karena ada satu kekurangan faktor tadi, ego. Faktor apa lagi? Sesuatu yang tidak posisi tapi ingin diposisikan, biasanya kan begitu. Nah, kumata dia akan memandang bahwa itu adalah satu buah ujian. Kita tampung dulu pendapatnya, kita godok bareng-bareng. Nah, itu namanya bijak. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti ya itulah orang-orang yang bertakwa. Harusnya apa? Tidak memperlihatkan perbedaan, tapi orang yang bertakwa itu akan selalu memperlihatkan kebersamaan dalam kedamaian. Sampean mau pahamnya apa, sampean mau pahamnya ini, tapi damai ketika bicara soal lingkungan. Nggak pengen jadi raja sendiri, paham ya? Iya. Kalau soal lingkungan jangan bawa diri, berarti paham ya? Kalau bicara soal lingkungan jangan membawa diri, pasti ego yang keluar. Nah, itu adalah ujian bagi dirinya. Lepas aja itunya, udah naik derajat lagi takwanya. Saya manut kesepuhan aja. Kata kesepuhan karena menghargai, ada di sini ada aparat, aturan cara bernegara ya, seruang lingkup ini nih, lingkungan ini, menghargai pula. Kita serahkan semuanya pada berwenang. Ada RT, ada RW di kita nih. Kalau urusan seperti ini biar semuanya baik semua gimana? Akhirnya kan musyawarah kecil-kecilan. Masyarakat tahunya matangnya aja. Nanti kalau banyak meriung, riwe. Betul tidak itu? Ya iya, banyak meriung meriwe. Pasti. Anu hayang kieu, nu hayang kieu, nu mawa ego kabeh teh. Kartos Kang Dani. Maju.
Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, anggaplah itu sebagai batu loncatan kita untuk meningkatkan satu buah kebaikan yang kita rencanakan. Luar biasanya, karena biasa di luar soalnya. Ya ada perbedaan nih, jangan dianggap itu menentang. Batu loncatan untuk memperbaiki kebaikan yang sudah kita lakukan. Itulah orang yang bertakwa. Paham ya? Nomor 3. Ya karena nomor 3, jam 10. Waduh, kemalaman ya. Ya, wasali suhalan utawi kaping 3 hasakine ku khamsun iku idza syabau syai'un qalilun minad din igtanama dzalika ai i'taqada anna dzalika ribhun azim. Yang ketiga, setelah kita meriung tadi membicarakan tentang kemanfaatan, kemaslahatan di tengah lingkungan karena gunanya untuk lingkungan, walaupun ada perbedaan selalu legowo. Nah, ternyata hasilnya sedikit. Aya nu kieu kejadian teu. Aduh riungan mah loba pendapat teh. Wah, hasilna mah leutik pasti aya wae. Kumaha saur Sayyidina Utsman? Idza asyaba syai'un qalil idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalika ai i'taqada anna dzalika ribhun azim. Walaupun sedikit ada manfaat maslahatnya, dia merasa bangga bahwa ini keberhasilan kita. Ada enggak? Mun aya berarti orang dia tarakwa gitu. Kalau ada ya, kalau ada berarti takwa, itu tandanya udah ada, udah dapat, tinggal moles sedikit RT. Moles we geus eutik pilok, make naon ieu pilokna? Kade ulah make pilok borontok. Gitu RT. Ya kan tadi alayu jalisa riungan udah membicarakan soal kebaikan lingkungan, jaga keamanan lingkungan, kemaslahatan lingkungan. Ada perbedaan pendapat, jangan di-up dulu. Jangan di-up dulu, riweuh engkena. Obrolkeun ka kesepuhan, ka orang-orang yang ngerti tentang lingkungan, berikut umaronya. Beres eta teh, riungan mau gede, sudah besar kita nih. Berjalan waktu sudah lama, tapi yang dapat dikit. Duh jamaahna teh eta kene nu. Baheula nu kenceng teh mana yo. Gitu kan? Tapi yang mengikuti sedikit apa-apa, harusnya merasa bangga. Igtanama dzalika ai taqada anna dzalika ribhun azim. Dia punya i'tikad yang baik bahwa inilah keuntungan yang sangat besar. Hiji oge alhamdulillah daek nu ngaji sakitu. Dia wah ting mah piraku atuh. Hiji, 1, 2. Kita dapat ilmu tadi kan, untung enggak? Walaupun ya riungannya kecil, tapi ada keberuntungan yang sangat besar. Caranya mandi, niatnya mandi, itu adalah ribhun azim. Keberuntungan yang sangat besar. Ulah dianggap sepele. Kita mah sering terbuai, terpersona dengan sesuatu yang besar tanpa melihat progres dan prosesnya. Betul ya? Nyonya Gus Gede, hebat weh. Nyaw prosesnya mah ripuh. Betul PRT? Ripuh. Prosesnya itu ripuh. Progresnya seperti apa? Ripuh semua. Ya sama seperti di rumah tangga kita. Dulu awalnya begini terus sampai ke puncaknya kebahagiaan. Naon melihat kenakalan anaknya sendiri tidak dijadikan masalah. Karena sadar dirinya sebagai orang tua harus mengayomi. Tuh kalau kalian digalakkan kan biasa orang gitunya budak bangor. Cetek nyarapan aing. Malah gitu orang tua yang bijak mah. Kenapa? Dia sudah paham. Saya adalah orang tua. Harus menjadi contoh yang terbaik. Paham akhirnya. Jadi ketika terjadi pada dirinya sesuatu yang sedikit dari ilmu-ilmu agama,
Intinya kalau kita melihat korenah dari awal, syakul kalam dari awal, dalam satu buah riungan ada kemaslahatan yang kita dapat sedikit, kita sudah merasa bangga. Alhamdulillah. Jadi jangan putus asa gitu, Pak Ketum. Wah, udah begini dulu, mana nih yang dukung-dukung, sekarang udah jadi masjid, kok begini terus? Harusnya beruntung. Alhamdulillah masjid kita udah jadi. Udah, jangan bicara yang lain. Alhamdulillah aya Kang Dani oge itu udah nguruskeun keneh. Kan gitu meureun. Nah, kalau pikiran kita, mindset kita ke situ, berarti ada tanda-tanda ketakwaan diri kita meningkat di hadapan Allah. Keren nggak? Anu kieu wae kudu dibahas atuh. Yang seperti ini harusnya kita udah paham. Oh iya. Kan yang bangun masjid ini bukan satu orang, Pak. Bener nggak? Bukan. Terus ketika Anda ada jamaahnya, ngapain kita kepo? Aing masjid eta mah kitu deui, Anu ngabangun lagi batur, mau duit baru sarua. Nggak usah, udah bikin aja, ada uang bikin, sok teruskan bangunan, itu Kang Dani, semangat. Nah, ini adalah keberuntungan yang sangat besar buat seseorang yang punya mindset. Ketika ada perubahan kebaikan dalam dirinya, dia menjaga keutuhan itu di tengah-tengah lingkungan. Sederhana, takwa teh. Ini baru 3 ya. Kemarin 2 tah, diulas sedikit, sekarang naik nomor 3. Nomor 4 dan 5-nya besok saja. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya yakin di sini ada berbagai macam hal yang harus kita pelajari. Terus jangan putus semangat ya, harus bergairah dalam hal memperbaiki diri di tengah-tengah lingkungan. Bukan memperbaiki lingkungan dibawa ke dalam eta bahaya. Akhirnya punya pandangan yang lain-lain. Cukup ya? Cukup mungkin ini satu buah tips dari Sayyidina Utsman agar kita beranjak pada makom-makom itu. Tandanya sudah dikasih tahu kisi-kisinya, bahwa silahkan banyak bergaul, duduk bareng, tapi pembahasannya ya omong taat. Jangan duduk tapi jelek-jelekin wong liya. Paham ya? Satu. Terus yang kedua, ketika ada sesuatu yang memang itu adalah urusan perbedaan pendapat, apa itu, katakanlah itu urusan dunia lah, yang seperti itu, jangan menganggap besar. Ini adalah ujian biar kita meningkat. Soalnya apa? Kemarin sudah ngobrol kebaikan, sudah dikerjakan, ternyata masih ada kekurangan. Jadilah evaluasi. Jangan dianggap si itu lawan saya. Kedua tuh ya. 2. Yang ketiga, ketika pendapatnya sedikit atau hasil dari musyawarah itu sedikit yang mengikuti, atau sedikit cara kitanya, atau mungkin minim lah intinya, gak usah gak usah baper atau apa. Pokoknya gitu lah, pokoknya mah anu paham Kang Dani soal. Pokoknya gitu, tapi merasa beruntung. Alhamdulillah, ini masjid udah jadi, ini pembangunan lancar terus. Soal jamaah nggak usah dipikirin. Dia mereka juga sama-sama membangun, berpartisipasi, berkontribusi sama-sama. Tinggal doanya aja kita. Semoga yang berkontribusi ke masjid ini, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya sedikit-sedikit nanti ajak ke masjid, coba lihat masjid kita. Gitu. Coba lihat masjid kita selama ini seperti apa sih? Takutnya dari pengurus ada yang kurang. Nah, itu namanya evaluasi. Idza asabahu syai'un qalilun minad din
iktanama dzalik ai i'taqada anna dzalika ribhun azim. Selalu berpikiran, mindsetnya itu bahwa inilah keberhasilan kita, keberuntungan kita yang besar. Insya wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat. Mohon maaf jika ada yang sesuatu yang salah, itu karena khilaf saya sendiri atau banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kalaupun ada yang benar dan itu sesuai apa yang kita pahami, baik di keluarga, di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, justru itu semata-mata karena adanya hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga Ananda Zafi ya, bin Doni Martono Murtono menjadi anak yang soleh, ya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga taat ya dalam aturan keluarga, dalam hal-hal kebaikan. Yang penting jangan menerapkan aturan-aturan yang berat buat anak, itu aja. Berikan ilmu pelajaran agar memahami tingkat kelanjutan untuk kedewasaannya. Penuhi dengan ilmu-ilmu agama agar tahu tata caranya hidup. Insya Allah, semoga semuanya anak-anak kita, cucu-cucu kita juga semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.